Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Fajri Swanda Project. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam video hari ini. Buat teman-teman yang belum kenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajri Swanda, saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi. Dalam video ini saya akan membahas dua hal penting. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengelola perusahaan, baik itu perusahaan yang kecil maupun perusahaan yang besar. Dan poin yang kedua yaitu bagaimana strategi kita dalam mengelola perusahaan kecil dan perusahaan besar tersebut. Oke teman-teman, hari ini kita pertama sekali kita membahas bagaimana cara mengelola suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang besar ataupun yang kecil, dengan baik. Berbicara mengenai mengelola suatu perusahaan atau suatu organisasi, itu merupakan suatu tantangan ataupun bisa dibilang merupakan suatu tanggung jawab besar dari seorang manajer, seorang leadership, dan seorang pemimpin dari suatu organisasi tersebut. Nah, dalam suatu organisasi, jika ingin dikelola dengan baik, harus mempunyai sistem yang baik pula. Mengapa? Kalau sistemnya saja tidak baik, maka bisa dipastikan organisasi tersebut akan berjalan tidak tentu arah. Nah, siapa yang wajib membuat sistem tersebut? Tentu yang membuat sistem tersebut adalah seorang leadership tadi, atau seorang pemimpin dan seorang manajer tadi. Dalam mengelola suatu perusahaan atau organisasi, seorang leadership harus mempunyai beberapa skill penting agar perusahaan atau organisasi yang dikelola dapat berjalan dengan baik. Apa saja skill tersebut? Nah, yang pertama yaitu skill influence of people, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain. Tentu, kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan ke arah positif, bukan negatif. Tujuannya apa? Agar orang bisa respect pada kita. Artinya begini. Di sini kita berbicara sebagai seorang manajer. Artinya begini. Ketika di depan kita seorang karyawan bisa saja bersikap seolah-olah baik. Apa yang kita perintahkan, mereka istilahnya menganggukkan, iya pak, iya pak. Tetapi di belakang kita belum tahu apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan perintah kita, sesuai dengan standar operasional prosedur kita atau tidak. Nah, disinilah skill ini, kemampuan ini dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan skill ini mereka akan lebih respect kepada kita, baik di belakang maupun di depan kita. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan perusahaan kecil? Tentu hal ini sangat berhubungan. Contoh begini, kita sebagai seorang reseller ataupun penjual baju bisa dibilang toko baju kecil-kecilan gitu kan, di sebuah toko lah, di sebuah desa gitu. Kemampuan ini atau skill ini sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak mempunyai skill ini, bagaimana barang dagangan kita bisa terpromosikan atau bisa terpublikasikan kepada orang lain gitu. Kita juga tidak mempunyai daya tarik. Nah, dengan menguasai skill ini, otomatis orang akan interest, akan dengan sendirinya tertarik kepada kita, dan produk yang kita tawarkan mudah-mudahan mereka tertarik dan mereka mau membeli barang kita. Tentu skill ini sangat berguna baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Yang kedua yaitu public speaking. Tentu skill ini sangat dibutuhkan bagi kita dalam mengelola suatu perusahaan. Kita harus bisa bagaimana caranya agar orang tertarik dan mau mendengarkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan. Tentu gestur tingkah laku kita harus menunjukkan sikap yang sebagai leadership sejati. Untuk itu skill ini sangat dibutuhkan bagi seorang manajer di suatu perusahaan besar. Nah, lalu bagaimana di perusahaan kecil? Dengan mempunyai skill public speaking yang bagus, kita akan lebih mudah memasarkan barang atau produk kita terhadap orang lain. Mudah-mudahan dengan skill tersebut, barang yang kita tawarkan terhadap orang lain dapat laku di pasaran. Itu skill public speaking sangat berguna baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Teman-teman, skill yang tiga yang harus dimiliki yaitu kemampuan kita dalam memanage waktu. Seorang leadership sejati harus bisa membedakan mana yang high skill and low skill. Kita harus bisa terfokus kepada hal-hal yang bersifat urgen,
hal-hal yang bersifat harus kita kerjakan, dan kita harus menyisihkan sesuatu yang bersikap atau bersifat medium atau kurang penting. Namun bukan berarti kita mengabaikan hal tersebut. Bisa saja kita memberikan tugas tersebut kepada karyawan lain. Begitu juga dengan perusahaan kecil. Memanage waktu juga sangat penting. Dengan memanage waktu, sebaik mungkin kita harapkan bisnis kecil kita atau perusahaan atau organisasi yang kita jalankan dapat berkembang dengan baik ke depannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada poin ataupun materi kita yang kedua, yaitu strategi yang kita laksanakan di dalam suatu perusahaan yang kita miliki, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil. Menurut saya strategi yang pertama yaitu kita harus bisa membuat suatu kelompok atau tim yang solid. Tentu dalam kelompok yang solid tersebut kita harus setidaknya mempunyai beberapa acuan. Yang pertama yaitu harus mempunyai satu visi misi yang sama. Tentu harus punya visi misi yang sama. Kalau berbeda tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kita harus mempunyai ataupun memupuk sikap saling percaya. Dari mulai atasan dan bawahan harus mempunyai sikap saling percaya satu sama lain. Yang ketiga yaitu intens dalam berkomunikasi. Tentu untuk membangun suatu tim kerja yang solid harus melalui suatu komunikasi yang baik. Lalu strategi yang kedua yaitu kita harus bersiap pada suatu perubahan. Suatu organisasi atau perusahaan, baik itu perusahaan yang kecil atau yang besar, harus siap pada perubahan yang terjadi. Tentu hal tersebut merupakan tanggung jawab dan peran pentingnya diemban oleh seorang leadership tadi. Seorang leadership harus mampu berpikir maju ke depannya, apa yang harus dilakukan terhadap perubahan tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Saya harap sedikit banyaknya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya terdapat kekeliruan. Saya mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.